Halo, hai, selamat pagi anak kelas 9 semua. Kita hari ini masih bahas tentang listrik dinamis ya. Kalau pertemuan sebelumnya kita bahas energi dan daya, hari ini kita masih ngomongin energi dan daya, tapi beda satuannya doang. Karena kita sekarang mau nentuin yang dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelumnya saya mau tampilin dulu nih, ini adalah gambar meteran zaman dulu atau disebut dengan pasca bayar. Kenapa pasca? Pasca itu kan sesudah ya. Karena zaman dulu kita pakai listrik dulu baru di akhir bulan kita bayar. Dalam sebulan tuh habis berapa. Kalau yang sekarang itu sudah pakai prabayar atau pakai token atau pakai pulsa listrik. Kadang orang bilangnya pulsa, kadang orang bilangnya token. Prabayar berarti sebelum make harus bayar dulu, harus beli dulu. Biasanya meterannya itu ada tombol-tombolnya untuk masukin nomor tokennya. Apa sih meteran? Adalah alat yang menunjukkan banyak energi listrik yang terpakai. Satuannya kWh. Pada pertemuan sebelumnya kita ngomongin energi listrik, tapi satuannya masih joule atau kilojoule. Nah, karena banyak, jadi kita di Indonesia pakainya kWh. Rumus sebelumnya sudah pernah kaitan antara daya dengan energi dan waktu. P sama dengan W per T. Nah, biasanya kan kita kalau ada rumus yang ada 3 satuan, kita buat dalam bentuk piramida nih. Piramidanya berarti kayak gini dong. W, P, T. W-nya di atas. Kita mau cari tahu rumus W, berarti W-nya kita tutup. Tinggal P dikali T. Makanya penulisannya W sama dengan P dikali T. W itu adalah energi listrik. Satuannya kalau sebelumnya joule, sekarang kita satuannya kWh. Karena listrik yang kita pakai di rumah-rumah itu satuannya kWh. Makanya kita bahas nih. Di mana P itu adalah daya, satuannya kilowatt. Kalau sebelumnya watt, di sini kita pakai kilowatt. Kalau alat listrik biasanya kalian disuruh beli lampu nih berapa watt? 5 watt atau 10 watt. Nah, itu tuh maksudnya daya dari lampunya. T itu waktu. Waktunya di sini satuannya adalah hour atau jam. Jadi KW kali H sama dengan KWH gitu. KWH itu kilowatt hour. Di mana kilo itu adalah 10 pangkat 3 kayak kilogram, kayak kilometer. Di sini kilowatt juga sama. Lalu gimana cara menentukan biaya listrik? Biaya listrik sama dengan harga per kWh dikali kWh-nya. Nah, kWh ini kan W ya. Nah, harga ini kita buat Hg deh. Hg. Ini biaya. Biaya sama dengan W kali Hg. Hg itu harga. Kita buat-buat sendiri aja ya biar gampang. Kita masuk ke contoh soal yang pertama. Sebuah komputer berdaya 300 watt. 300 watt berarti P. Daya kan? Watt. Dinyalakan 6 jam setiap harinya. 6 jam berarti T. Jika harga listrik tiap kWh adalah Rp800, berarti ini Hg ya, harga. Tentukan biaya listrik penggunaan komputer tersebut dalam sebulan. Nah, sebulan berarti kita jangan terkecoh. Bukan sehari, yang ditanya adalah sebulan. Kita langsung kerjakan. Di sini diketahui dulu. Diketahui P-nya sama dengan 300 watt. Berarti berapa kilowatt tuh? 300 dibagi 1000 ya. Sama dengan 0,3 kilowatt. Terus waktunya 6 jam sehari. Tapi yang ditanya waktunya dalam 30 hari. Berarti 6 dikali 30 berapa tuh? 180 hour. Yang ditanya biayanya berapa dalam sebulan? Penyelesaian. Biaya kan berarti W dikali harga. Tapi W-nya kita belum tahu. W itu apa? P dikali T. Di mana P-nya? Mana P-nya? 0,3 kilowatt. Dan T-nya T di sini 180 hour. Berarti 18 dikali 3 ya. Karena nolnya kan bisa tuh. 18 dikali 3, 4, 2, 5, 4. Oke. 54 kWh. W-nya udah dapet tuh. Biayanya sekarang. Nah. Biaya berarti W dikali harga. Harganya 800 kan? 54 kWh dikali 800 perak.
atau 800 rupiah. 54 dikali 8, 323, 432. 432, nolnya ada 2. Berarti biaya bulanannya untuk komputer tadi adalah Rp43.200. Itulah jawabannya. Kita masuk ke contoh soal nomor 2. Kadang-kadang dalam pertanyaan itu, kalau tadi kan ditanya cuma komputer doang ya. Nah, ini lebih dari satu. Di rumah Arapa terdapat peralatan listrik yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Jadi di rumah Arapa ada lampu 5, ada komputer 2, ada TV 1, ada kipas angin 2. Kalau kayak gini gimana Pak? Kita kaliin dulu. Ini kan udah jumlahnya, dayanya, udah tinggal dikaliin ya. Tinggal kita kaliin aja nih. 5 kali 10 kali 10 berarti 500. Ingat itu masih dalam watt ya, watt hour. 2 kali 300 kali 2, 2 kali 2 4, 12 nolnya 2. Masih watt hour. 1 kali 15 kali 100 berarti 15 nolnya 2, masih watt hour. 2 kali 20 kali 50 berarti berapa tuh? 4, 20 nolnya tambah 2. Oke, watt hour. Oke, ini masih dalam sehari. Tapi pertanyaannya adalah sebulan, dalam 1 bulan. Berarti kita harus kaliin ke 30. Nah, untuk lampu yang pertama 500 masih watt hour dikali 30. 30 hari. Berapa tuh? Kalau komputer 1200 watt hour dikali 30. Hitung. Kalau TV 1500 watt hour dikali 30. Kalau kipas angin 2000 watt hour dikali 30. Nah, 500 dikali 30 berarti 15 nolnya 3 watt hour. 36 kosongnya 3 watt hour. Berapa nih? 1500 dikali 3 berarti 45 nolnya 3 watt hour. 2000 dikali 30 berarti 60 nolnya 3 watt hour. Masih watt hour. Kalau mau jadi kilowatt hour berarti harus kita bagi 1000. Berarti ini 15 kWh, ini 36 kWh, yang ini 45 TV kWh, terus kipas angin 60 kWh. Ditambahin semuanya. Inilah totalnya. Totalnya kita tambahin dulu ya. Berarti total 15 ditambah 36 ditambah 45 ditambah 60. Coba hitung. 15 tambah 36 tambah 45 tambah 60. 16 1 10 15. 156 kWh. Ini kWh total dalam sebulan semuanya. Berarti kalau kita mau cari biaya sama dengan W dikali harga. Harganya berapa tuh? Harganya 1000 ya. Pas kebetulan gampang tuh kalau ngaliinnya. 156 dikali 1000 berarti berapa biayanya? 156.000. Jelek. 156.000 lah tagihan bulanan di rumah Arafa. Sudah selesai pembahasan soalnya. Sekarang silahkan, ini tugasnya kerjakan di buku IPA kalian masing-masing. Jangan lupa tulis nama dan tanggal, fotokan dan kirim di GCR yang saya kasihin. Oke, terima kasih. Bye-bye.